Halo, nama saya Zumrud Sadiah dengan NIM akhir 349. Saya di sini akan memberikan penjelasan dan contoh peristiwa serta tanggapan saya terkait filsafat Pancasila, ontologi Pancasila sebagai dasar negara. Ontologi menurut Aristoteles adalah cabang filsafat yang mempertimbangkan hakikat segala yang ada secara umum, berbeda dengan ilmu-ilmu yang fokus pada aspek khusus. Ontologi mengkaji substansi yang merupakan esensi paling dasar dan abstrak dari sesuatu. Substansi berasal dari kata Latin substan yang berarti kenyataan atau wujud. Theory of Human Communication menegaskan bahwa ontologi merupakan sebuah filosofi yang berhadapan dengan sifat makhluk hidup. Setidaknya ada 4 masalah mendasar dalam asumsi ontologis ketika dikaitkan dengan masalah sosial, yaitu 1. Pada tingkat apa yang manusia membuat pilihan-pilihan yang nyata, apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat, apakah pengalaman manusia semata-mata individual atau sosial, apakah tingkat komunikasi sosial menjadi kontekstual. Menurut keempat masalah ontologis tersebut, dalam Pancasila sebagai sistem filsafat menghasilkan hal-hal berikut. Yang pertama, ada 3 mainstream yang berkembang sebagai pilihan nyata bangsa Indonesia atas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu 1. Determinisme yang menyatakan bahwa perilaku manusia disebabkan oleh banyak kondisi sebelumnya, sehingga manusia pada dasarnya bersifat reaktif dan pasif. Pancasila sebagai sistem filsafat lahir sebagai refleksi sebagaimana amanah yang tercantum dalam alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, pragmatisme yang menyatakan bahwa manusia merencanakan perilakunya untuk mencapai tujuan masa depan, sehingga manusia merupakan makhluk yang aktif dan dapat mengambil keputusan yang mempengaruhi nasib mereka. Sifat aktif yang memunculkan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan termuat dalam alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Aliran yang berdiri pada tengah-tengah yang menyatakan bahwa manusia yang membuat pilihan dalam jangkauan yang terbatas, atau bahwa perilaku telah ditentukan sedangkan perilaku lain dilakukan secara bebas. Persoalan kedua terkait dengan apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat. Persoalan kedua terkait dengan apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat. Nah, dalam hal ini keadaan mencerminkan kedinamisan manusia, sedangkan sifat mengacu pada karakteristik yang konsisten sepanjang waktu. Keadaan dan sifat membentuk perilaku manusia, sehingga penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam kurun waktu yang cukup panjang itu membentuk kedinamisan rakyat Indonesia untuk terus mengadakan perlawanan yang tertuang dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Persoalan ontologis yang ketiga yang dikemukakan oleh Littlejohn dan Fostercade dengan apakah pengalaman manusia semata-mata individual ataukah sosial. Seiring dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia, harus diakui memang ada individu-individu yang menonjol seperti para pahlawan dan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Muhammad Hatta, Amin Rais, dan lain sebagainya yang mencatatkan nama-namanya di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Namun, harus pula diakui bahwa para pahlawan dan tokoh-tokoh pergerakan nasional itu tidak mungkin bergerak sendiri untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa 10 November di Surabaya ketika terjadi pertempuran antara para pemuda dan pihak sekutu membuktikan bahwa Bung Tomo berhasil menggerakkan semangat rakyat melalui orasi dan pidatonya. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk individu baru mempunyai arti ketika berelasi dengan manusia lain, sehingga sekaligus menjadi makhluk sosial.
Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat-hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat segala sesuatu yang ada secara umum. Sebagai contoh, pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Bung Tomo berhasil menggerakkan semangat rakyat melalui orasi dan pidatonya, menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk individu juga menjadi makhluk sosial. Tanggapan saya terkait ini adalah pentingnya pemahaman atas hakikat-hakikat Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia untuk memahami eksistensi bangsa Indonesia.